Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hai, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, dahsyat, hebat, luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah, Ustazah sangat berharap teman-teman beserta keluarga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dan selalu diberi kesehatan. Amin. Ya, teman-teman, pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPS bersama Ustafi ya. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, kita baca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, setelah kemarin teman-teman belajar IPS tema 1, subtema 1 dan 2 ya. Teman-teman sudah belajar mengenal apa itu ASEAN, kemudian kondisi sosial budaya masyarakat ASEAN, beserta kondisi ekonomi masyarakat ASEAN. Oke, masih ingat nggak anggota ASEAN ada berapa ya? Ya, betul. Ada 10 ya teman-teman. Ada 10 negara anggota ASEAN. Masih ingat nggak pendiri ASEAN? Ya, ada 5 negara pendiri ASEAN yang menandatangani deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Negara apa saja ya? Ya betul, ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Nah, kira-kira hari ini kita akan belajar apa ya? Ya, hari ini kita akan melanjutkan mengenai pembelajaran kemarin. Ya, kita akan belajar yang pertama, mengenal karakteristik geografis negara ASEAN. Yang kedua, kita akan mengenal atau belajar mengenai kehidupan politik negara ASEAN. Oke, lanjut saja ya, teman-teman. Siap belajar ya? Oke, yang pertama, kondisi geografis Asia Tenggara. Ya, teman-teman, bahwa kondisi geografis ini adalah kondisi atau keadaan suatu wilayah yang dilihat dari keadaan yang nyata atau yang berkaitan dengan kondisi yang ada di bumi. Atau lebih gampangannya, kondisi geografis ini suatu keadaan alam yang terjadi pada permukaan bumi di wilayah tertentu. Seperti itu teman-teman. Nah, ingat ya bahwa ASEAN itu adalah organisasi internasional yang anggotanya itu dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Kemudian letak geografis Asia Tenggara, jadi bagaimana ya letaknya? Ya, ada 3 perairan teman-teman. Dilihat ya, bagian barat berarti di sini, sebelah kiri itu ada Samudra Hindia dan Teluk Benggala. Kemudian bagian utara berarti atas nih, sini atas. Ya, ada Laut Cina Selatan. Kemudian bagian timur sebelah kanan ya, itu ada Samudra Pasifik. Itu letak geografis Asia Tenggara. Jadi dikelilingi oleh 3 perairan. Kemudian ada letak astronomisnya. Ya, letak astronomis itu sistem koordinat dilihat dari garis lintang dan garis bujur yang digunakan di bumi. Ketika teman-teman lihat peta ya, di peta itu ada garis lintang, garis bujur atau garis yang horizontal, ada garis yang vertikal. Nah, garis-garis itu yang membantu menentukan letak astronomis suatu negara atau suatu wilayah.
Nah, di Asia Tenggara letak astronomisnya itu 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 92 lintang bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Tuh. Kemudian masih di kondisi geografis ya. Kondisi geografis Asia Tenggara itu ada anggotanya ASEAN kan 10 negara nih teman-teman. Nah, wilayah Asia Tenggara ini dibagi menjadi 2 daratan teman-teman. Diingat ya. Yang pertama, daratan berbentuk semenanjung. Apa sih Ustadzah? Daratan berbentuk semenanjung? Iya, semenanjung atau mungkin teman-teman lebih kenal dengan kata tanjung. Ya, semenanjung atau tanjung ini adalah bagian daratan yang menjorok ke perairan laut, ya, dan dikelilingi oleh wilayah perairan. Itu daratan yang berbentuk semenanjung. Ya, yang termasuk daratan berbentuk semenanjung itu ada Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. Kemudian yang kedua, daratan berbentuk gugusan kepulauan. Apa ya gugusan kepulauan? Iya, gugusan kepulauan itu adalah rangkaian atau kumpulan pulau ya yang terdiri dari sejumlah pulau-pulau yang tersebar. Nah, negara-negara yang termasuk dalam daratan berbentuk kepulauan itu ada pastinya Indonesia, Filipina, ya, Singapura, Brunei Darussalam, serta wilayah Malaysia bagian timur. Itu kita sudah mengenal atau mempelajari mengenai kondisi geografis Asia Tenggara. Kemudian ya, dari kondisi geografis kita bisa melihat ketampakan alam yang ada di negara-negara kawasan Asia Tenggara. Ustadzah sudah rangkum ya. Ya, kurang lebih secara umum itu terdapat 1 pegunungan, 2 sungai dan danau, ada dataran rendah serta dataran tinggi. Nah, teman-teman bisa baca nih. Seperti pegunungan di kawasan Asia, pegunungan itu dibagi menjadi 2 teman-teman. Pegunungan muda yang ditandai dengan gunung api yang aktif, contohnya banyak di negara Indonesia dan Filipina. Kemudian ada pegunungan tua yang ditandai dengan rangkaian gunung yang sudah tidak aktif lagi. Contohnya ada di negara Thailand, kemudian pegunungan Arakan Yoma di Myanmar, pegunungan Annam ya di semenanjung Indochina, ini pegunungan. Kemudian sungai dan danau. Ya, sungai dan danau di sini Ustadzah lebih ke sungai dan danau yang luas ya, yang besar gitu. Ada Sungai Kapuas, Sungai Musi, Sungai Salwen, Sungai Chao Phraya, Sungai Mekong. Ya, yang terkenal ini seperti Sungai Mekong yang ada di Kamboja. Kemudian danau-danau utamanya ada Danau Toba dari Indonesia dan Danau Tonle Sap Kamboja. Dataran rendahnya, nih di Indonesia ada dataran rendah seperti di pantai utara Jawa, wilayah selatan Papua, terus wilayah-wilayah di sekitar sungai. Kemudian di negara Malaysia itu ada di bagian barat semenanjung Malaka. Thailand ada di Thailand Tengah, lembah sungai Chao Phraya. Kemudian dari negara Vietnam itu ada dataran rendah di delta sungai Mekong. Kemudian Kamboja sekitar Danau Tonle Sap. Kemudian yang terakhir dataran tinggi. Ya, contoh di negara Indonesia dataran tinggi ada Bandung, Dieng, ya. Kemudian Laos ada Bolovensi, Thailand dataran tinggi Korat, Vietnam dataran tinggi Tonkin. Itu beberapa ketampakan alam yang terdapat di negara-negara kawasan Asia Tenggara. Nah, selanjutnya kita mengenal kondisi politik, ya. Kondisi politik di masyarakat Asia Tenggara.
atau di anggota ASEAN. Ya, di sini yang pertama kita belajar negara Indonesia tercinta. Ya, Indonesia kepala negaranya dipimpin oleh presiden, kepala pemerintahannya juga dipimpin oleh presiden. Bentuk pemerintahannya itu adalah republik. Teman-teman tahu ya, bentuk pemerintahan republik itu adalah bentuk pemerintahan yang berasal dari rakyat atau dipilih oleh rakyat, ya, kemudian dipimpin atau dikepalai oleh seorang presiden untuk masa jabatan tertentu. Itu bentuk pemerintahan republik. Ibu kota Indonesia ada di Jakarta, bahasa nasionalnya itu menggunakan bahasa Indonesia, mata uangnya itu rupiah, kemudian luas wilayah Indonesia itu kurang lebih ada 1.904.569 km persegi. Jumlah penduduknya itu kurang lebih ada berapa ini? 253 juta teman-teman. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian hari kemerdekaannya itu pada tanggal 17 Agustus 1945. Lagu nasionalnya itu Indonesia Raya. Agama yang sudah dicatat ya atau diakui oleh pemerintah itu ada 6, Kristen, Islam, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kemudian perbatasan Indonesia itu ada Samudra Hindia, Timor Leste, Australia, Papua Nugini, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura. Itu negara Indonesia. Yang kedua, negara tetangga kita, Malaysia. Ya, negara Malaysia kepala negaranya itu seorang raja atau yang di Pertuan Agong. Kemudian kepala pemerintahannya itu Perdana Menteri. Bentuk pemerintahannya itu kerajaan konstitusional. Apa ya teman-teman kerajaan konstitusional? Ya, kerajaan konstitusional atau monarki konstitusional itu merupakan bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh raja atau ratu. Ya, atau raja dan ratu ini merupakan kepala negara. Dan kekuasaannya itu dibatasi oleh peraturan-peraturan yang berlaku. Itu bentuk pemerintahan kerajaan konstitusional. Ibu kota Malaysia, Kuala Lumpur. Bahasa yang digunakan di Malaysia itu pakai bahasa Melayu, Inggris, Cina, Tamil. Ya, mata uangnya ada ringgit. Luas wilayah Malaysia itu kurang lebih ada 330.803 km persegi. Jumlah penduduknya itu kurang lebih ada 31 juta. Ya, hari kemerdekaan Malaysia itu 31 Agustus 1957. Malaysia ini dulu merdeka dari jajahan Inggris, teman-teman. Lagu nasionalnya itu lagu Negaraku. Penduduk sebagian besar itu dari suku Melayu, ya, ada India dan Arab. Hasil utamanya itu ada timah, karet, dan kelapa sawit. Agama yang dianut oleh negara Malaysia itu sebagian besar adalah beragama Islam, yang lainnya ada Buddha, Konghucu, dan Kristen. Perbatasan Malaysia itu ada negara Brunei Darussalam, Indonesia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Yang ketiga ada negara Singapura. Ya, negara Singapura atau nama resmi negaranya itu namanya Republik Singapura. Ya, kepala negaranya seorang presiden, kepala pemerintahannya Perdana Menteri, kemudian ibu kota Singapura ada di Singapura. Bahasa kebangsaan yang digunakan oleh Singapura itu Inggris, teman-teman. Kemudian bahasa keduanya itu ada bahasa Melayu, Mandarin, dan Tamil. Mata uang Singapura, dolar Singapura. Luas wilayahnya 716 ya kilometer persegi. Jadi sedikit ternyata teman-teman, negara Singapura itu negara kecil wilayahnya ya. Kemudian jumlah penduduknya itu kurang lebih ada 5 juta. Hari kemerdekaannya itu pada tanggal 9 Agustus 1969. Ya, ini merdeka dari Federasi Malaysia. Jadi setelah Malaysia merdeka, kemudian Singapura ikut merdeka juga.
Lagu nasionalnya itu Majulah Singapura. Agamanya ya, mayoritas penduduknya itu beragama Buddha. Selain itu juga ada Hindu, Kristen, dan Islam. Hasil utamanya ya berfokus ke bidang industri, perdagangan, dan jasa. Penduduknya itu sebagian besar suku Cina ya. Selain itu juga dari Melayu, India, dan Inggris. Perbatasan negara Singapura itu ada negara Malaysia dan Indonesia. Ya, jadi tadi Ustazah udah bilang bahwa Singapura ini merupakan wilayah terkecil di wilayah Asia Tenggara, teman-teman. Nah, dengan wilayah terkecil, maka jumlah penduduknya juga paling sedikit. Namun, dengan wilayah terkecil, jumlah penduduknya sedikit, Singapura ini dapat menjadikan negaranya itu negara yang paling maju. Ya, karena kurang lebih itu dipengaruhi oleh suku bangsanya, ya, dipengaruhi oleh suku bangsanya berasal dari Tionghoa, Cina, bahwa Tionghoa itu suka berdagang ya, jadi hasil utamanya atau fokus perekonomiannya itu di bidang perdagangan, industri, dan jasa. Itu Singapura. Yang ketiga, ya Brunei Darussalam, teman-teman. Ya, Brunei Darussalam itu kepala negaranya seorang sultan, kepala pemerintahannya juga seorang sultan, kemudian bentuk pemerintahannya kerajaan. Iya, bentuk pemerintahan kerajaan ini berarti pemerintahannya itu dipimpin oleh raja atau sultan. Ibu kotanya Bandar Sri Begawan. Bahasa yang digunakan di Brunei Darussalam itu ada bahasa Melayu, Inggris, Cina. Mata uangnya itu Brunei dolar. Luas wilayahnya kurang lebih 5.765 km persegi. Jumlah penduduknya itu ada 422.000 jiwa. Hari kemerdekaannya itu pada tanggal 1 Januari 1984. Lagu nasionalnya itu ada Allah Peliharakan Sultan. Penduduknya itu sebagian besar dari suku Melayu. Hasil utama di Brunei Darussalam itu dari hasil pertambangan berupa minyak bumi dan gas alam. Ya, agamanya mayoritas itu beragama Islam, selain itu juga ada Buddha, Kristen, dan Konghucu. Ya, perbatasan negara Brunei Darussalam itu Laut Cina Selatan dan Malaysia. Ya, Brunei Darussalam ini negara kecil yang letaknya itu dekat dengan Pulau Kalimantan, teman-teman. Iya. Selanjutnya ada Thailand. Ya, Thailand itu dulunya disebut dengan Siam. Ya, kemudian diganti dengan Thailand, artinya itu tanah kebebasan. Kenapa disebut dengan tanah kebebasan? Karena negara Thailand ini satu-satunya negara yang di anggota ASEAN yang belum pernah terjajah oleh penjajah, teman-teman. Ya. Nama resmi negara Thailand itu Kerajaan Thailand. Kepala negaranya seorang raja, kepala pemerintahannya dipimpin oleh Perdana Menteri, pemerintahannya itu bentuk pemerintahannya kerajaan, ibu kota Thailand di Bangkok ya. Bahasa kebangsaannya menggunakan bahasa Thai, kemudian mata uangnya itu baht. Ya, luas wilayahnya kurang lebih ada 513.120 km persegi, jumlah penduduknya ada 67 juta jiwa. Hari kemerdekaannya ya tidak ada ya, karena tidak pernah dijajah. Lagu nasionalnya itu Plaeng Chet Thai. Kemudian penduduknya sebagian besar dari suku Thai. Ya, kemudian selain itu juga sebagian besar ada dari Cina dan Melayu. Hasil utamanya itu beras, karet, dan industri. Tuh. Kemudian Myanmar, teman-teman. Nama resmi negara Myanmar ini adalah Union of Burma. Ya, Union of Burma. Kenapa Union of Burma? Karena ada asal-usulnya yaitu penduduk asli Myanmar ini dari suku Burma atau Birma. Ya, kepala negaranya itu dipimpin oleh seorang presiden, kepala pemerintahannya Perdana Menteri,
Bentuk pemerintahannya itu republik parlementer. Apa itu bentuk pemerintahan republik parlementer? Ya, sistem pemerintahan yang dimana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintah. Apa itu parlemen? Ya, parlemen adalah badan legislatif atau badan yang terdiri dari wakil-wakil rakyat. Contohnya seperti MPR, DPR, seperti itu. Kemudian ibu kota Myanmar itu Naypyidaw, ya, bahasanya menggunakan bahasa Myanmar atau bahasa Burma. Mata uangnya itu kyat, luas wilayahnya itu kurang lebih ada 676.000, jumlah penduduknya kurang lebih ada 55 juta jiwa. Hari kemerdekaannya itu pada tanggal 4 Januari 1948, merdeka dari Inggris. Lagu nasionalnya Kabamakiai, ya, atau Till the End of the World, Myanmar. Penduduknya tadi, ya, asli suku Birma. Selain itu juga ada suku Karen, San, Rakhine, Mon, Chien, ya. Hasil utamanya itu minyak, tembaga, beras, jagung, dan kapas. Kemudian perbatasan negara Myanmar itu ada Bangladesh, Cina, India, Laos, Thailand. Tuh. Selanjutnya Vietnam. Ya, nama resmi negara Vietnam itu Socialist Republic of Vietnam. Kepala negaranya dipimpin oleh presiden, kepala pemerintahannya perdana menteri, bentuk pemerintahannya republik parlementer, ibu kotanya itu ada di Hanoi, bahasa nasionalnya Vietnam, mata uang Vietnam itu dong, ya. Luas wilayahnya itu kurang lebih 331.000 km persegi, jumlah penduduknya kurang lebih 93 juta jiwa. Hari kemerdekaannya itu pada tanggal 2 September 1945 dari negara Perancis. Lagu nasionalnya Tin Quan Cha atau The Song of the Marching Troops. Tuh. Penduduknya, ya, penduduk Vietnam itu asli dari suku bangsa Vietnam. Selain itu juga ada keturunan Cina, Thai, Khmer, Meo, Cham, ya. Hasil utamanya itu beras, jagung, karet. Ya, agama di Vietnam itu sebagian besar adalah agama Buddha. Selain itu juga ada agama Kristen, agama Tao, dan agama Konghucu. Tuh. Selanjutnya Kamboja, teman-teman. Negara Kamboja, nama resmi negaranya itu adalah Kerajaan Kamboja. Negara Kamboja ini kepala negaranya dipimpin oleh raja. Kepala pemerintahannya oleh perdana. Bentuk pemerintahannya itu adalah kerajaan atau monarki konstitusional. Ya, ibu kotanya ada di Phnom Penh. Bahasa nasionalnya itu bahasa Khmer. Kemudian bahasa keduanya ada bahasa Prancis dan Inggris. Mata uangnya itu adalah riel. Luas wilayahnya itu kurang lebih 181.000 km persegi. Jumlah penduduknya ada kurang lebih 15 juta. Hari kemerdekaannya itu pada tanggal 9 November 1953 dari negara Prancis. Ya. Lagu nasionalnya itu ada Nokorich atau Royal Kingdom. Kemudian penduduknya asli Khmer, Vietnam, dan Cina. Hasil utamanya itu beras, kopi, dan karet. Agamanya itu sebagian besar menganut agama Buddha. Selain itu juga ada sebagian orang atau sebagiannya lagi penduduknya menganut agama Islam. Negara Kamboja ini berbatasan dengan Teluk Thailand, Laos, dan Vietnam. Kemudian negara Laos, teman-teman. Nama resmi negara Laos ini adalah Lao People Democratic Republic. Ya, dikepalai oleh presiden, kemudian kepala pemerintahnya seorang perdana menteri. Bentuk pemerintahannya negara Laos adalah republik. Ibu kotanya ada di Vientiane, kemudian bahasa nasionalnya bahasa Lao, mata uangnya Kip, ya, luas wilayahnya kurang lebih 230
7.000 km persegi, jumlah penduduknya ada 6 jutaan jiwa ya. Kemudian hari kemerdekaannya itu 19 Juli 1949 dari negara Perancis. Lagu nasional Laos, Pengsiat Lao atau Hymn of the Lao People. Ya, penduduk Laos itu asli dari suku Lao. Selain itu ada juga dari Khmer, Yao, Thai gitu. Hasil utama negara Laos itu berupa beras dan jagung. Sebagian besar mayoritas penduduk Laos itu beragama Buddha, teman-teman. Selain itu juga ada yang beragama Kristen. Kemudian negara Laos itu perbatasan dengan negara Myanmar, Kamboja, Cina, Thailand, dan Vietnam. Ya, selanjutnya Filipina, teman-teman. Ya, nama resmi negara Filipina itu adalah Republik Filipina. Bentuk pemerintahannya republik. Ya, kalau bentuk pemerintahan republik berarti kepala negara beserta kepala pemerintahannya itu oleh presiden. Ibu kota Filipina ada di Manila. Bahasa Filipina itu bahasa Tagalog, teman-teman, atau Filipino. Selain itu juga ada bahasa kedua, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Spanyol. Mata uangnya itu peso. Luas wilayahnya kurang lebih 343.000 km persegi. Jumlah penduduknya kurang lebih ada 107 juta jiwa. Hari kemerdekaannya itu pada tanggal 12 Juni 1898 dari negara Spanyol. Ya, lagu nasionalnya itu adalah lagu Lupang Hinirang. Ya, penduduknya itu sebagian besar dari suku Melayu. Hasil utamanya itu kopi, gula, karet, dan hasil industri. Agama, sebagian besar penduduk negara Filipina itu menganut agama Katolik. Selain itu ada Islam. Perbatasan negara Filipina itu ada Laut Cina Selatan, Laut Sulawesi, Laut Filipina, dan Laut Sulu. Itu negara Filipina. Iya teman-teman, alhamdulillah selesai. Kita sudah belajar mengenai keadaan politik dari 10 negara ASEAN tadi. Ya, teman-teman harus pahami mengenai bentuk pemerintahannya, ibu kotanya, mata uangnya, penduduk aslinya. Itu ya teman-teman. Itu yang harus teman-teman pahami. Oke, ya teman-teman bisa baca kembali materinya agar lebih paham lagi. Oke, dari Ustazah cukup sekian ya. Mohon maaf jika banyak kata-kata yang salah atau mungkin Ustazah kurang terlalu cepat menjelaskannya. Teman-teman bisa baca kembali PowerPoint-nya. Oke, semangat terus ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Dari Ustazah cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, terima kasih.